Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, mari kita awali kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah sekalian, saya ingin masih melanjutkan kalimat kemarin sebelum doa-doa berikutnya, yaitu tentang ulul albab. Yang pertama, ulul albab itu adalah pada disebutkan beberapa surat sebetulnya ulul albab itu. Nah, sekarang kita mengulas kembali pada ayat yang ke-191 yang merupakan bayan atau penjelasan daripada ulul albab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب Inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan beberapa langit dan bumi, wa ikhtilafil lail, dan silih bergantinya malam, wan nahar, dan siang, la ayatin, sungguh terdapat beberapa ayat, li ulil albab, bagi orang-orang yang memiliki cakrawala berpikir yang luas. Kapan hari kita sudah mengupas tentang ulul albab. Lalu kemudian diterangkan oleh Allah siapa ulul albab itu. Bedanya antara ulul albab dengan ulul albab itu apa? Ulul albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah qiyaman, di waktu berdiri, wa qu'udan, dan waktu duduk, wa ala junubihim, dan di atas pembaringan mereka. Semuanya aktivitas hidupnya itu adalah dihiasi dengan zikrullah. Yang menarik adalah ketika Imam Ahmad bin Hanbal itu dengan beliau tidak menyadari apa yang menjadikan beliau tersebut itu sampai kemudian kayak terseret arus. Beliau tersebut itu tidak bisa melawan arus itu. Kemudian sampailah kemudian kepada suatu wilayah di mana wilayah itu jauh
dan jarang orang yang kenal sama beliau, padahal masyhur. Beliau itu adalah seorang yang alim, yang faqih, yang ahli dalam masalah ilmu fikih. Matur nuwun. Alhamdulillah. Pinter Pak Parto ini. Jazakallah. Ngepres tadi. Kemudian ketika sampai pada sebuah masjid, maka Imam Ahmad bin Hanbal itu usai sholat, nggak ada yang tahu Pak kalau dia itu orang alim. Nggak kayak orang sekarang itu kan tiktoker, dia jadi memasyhurkan dirinya. Bahkan kemudian orang sekarang itu cenderung kemudian ingin mendapatkan pengakuan dari orang banyak, viewernya apa Pak, subscribe-nya itu berapa, view-nya, iya itu luar biasa itu orang sekarang. Kalau dulu enggak. Sampai Imam Ahmad itu tidak dikenal di kampung itu. Kalau kenal Pak, Masya Allah langsung disuruh ngimami. Enggak, diam aja. Pada saat usai sholat, leye-leye takmir kereng Pak. Bapak, masjid bukan tempatnya leye-leye. Sadis itu. Jadi takmir gitu itu kalau waktu ada penggalangan dana dengan memelas saudara-saudara, begitu tadi kewereng. Lawang kamar mandi masjid itu digembok Pak, gembok gede kayak gembok Qarun gitu. Bukan untuk umum loh. Untuk siapa terus? Gak apa-apa Pak. Paham ya? Jadi boleh jadi nanti mereka menikmati air di masjid, lalu kemudian ada ketertarikan ke masjid. Gak apa-apa. Kewereng brengos sekali di blender itu. Nah kemudian setelah kemudian Imam Ahmad itu ditarik untuk keluar, maka kemudian dia tidur memang jauh perjalanannya. Sopo ini. Jadi kenapa saya harus di sini ini? Begitu kemudian istirahat di teras sana, pagarnya mau ditutup. Untung di sini gak ada pagarnya itu. Pak, maaf Pak, kalau tiduran di luar sana, ini mau saya gembok. Bukan. Masjidil Haram yang segitu besar itu loh Pak, orang gembokin. Iki masjid Jauplek, gembok deh. Saya pernah itu di wilayah sekitar Blitaran sana itu. Karena kayak sekarang Pak, kalau sekarang rest area banyak, dulu belum ada tol itu, Masya Allah. Ke sana mampir ke musola, mau kemudian pipis, lumutnya Pak penuh Pak di jedingan itu, lumut jenggotel lah itu. Nah, maring ini cebok itu ono rantene, coba bayangkan. Wes kalau rantene pecah bisa. Astagfirullahaladzim. Mikirlah gak mau wadit itu, gak ada meneh Pak timbangan itu. Cebok pecah, rantene gede, lumutan, ana uget-uget ngene. Masya Allah. Iku lek diculno iwak lemu itu Pak. Nah, para jamaah sekalian, lalu kemudian pada saat itu ada orang yang di warung itu kemudian melihat kejadian ini. Bapak istirahat di tempat kami aja. Ini masyhur ini ceritanya. Kemudian dipersilakan dikasih teh hangat gini nih.
Ini bukan Imam Ahmad bin Hanbal, tapi Ahmad Jibril. Alhamdulillah. Oh. Setelah itu kemudian Imam Ahmad itu melihat bapak yang bikin minuman, kalau di sini ini goreng-goreng itu kok umi-umi itu, mulutnya itu kok umi-umi itu, kenapa itu? Dilihat, setelah itu ditanya, apa yang kau ucapkan dari tadi aku perhatikan, lisan engkau komat kamit. Maka ngomong bahwasanya aku ini selalu beristighfar kepada Allah. Ditanya, apa yang kau dapatkan setelah kau banyak beristighfar? Kata bapak ini, semuanya keinginanku alhamdulillah itu dikabulkan oleh Allah kecuali satu. Apa yang kau inginkan? Aku kepingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Aku ingin ketemu Imam Ahmad bin Hanbal. Gemetar Pak Imam Ahmad ini Pak. Ternyata dia terseret arus itu karena getaran daripada istighfarnya bapak ini yang ingin kemudian dipertemukan oleh Allah dengan Imam Ahmad bin Hanbal ini. Akhirnya kemudian sang imam ini mau gak mau harus ngaku Pak. Mau gak mau harus ngaku. Bapak, sungguh apa yang kau inginkan itu telah dikabulkan oleh Allah. Mana Imam Ahmad? Akulah Ahmad bin Hanbal itu. Subhanallah, ini dahsyatnya istighfar itu. Maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau seperti itu menyatakan man lazimal istighfar, atau dalam satu riwayat itu man kasural istighfar, siapa orang yang memperbanyak istighfar, orang yang kemudian melazimkan istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan, maka Allah akan menjadikan kesempitan-kesempitannya itu akan dikasih oleh Allah jalan keluar. Wa min kulli hammin farjan, dan setiap kegundahan itu kemudian dijadikan oleh Allah sesuatu yang membahagiakan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Itu dampak istighfar. Ya. Jadi orang-orang yang ulul albab itu dia tidak pernah menyatakan bahwa tidak ada yang sia-sia itu. Apa ulul albab selalu menyatakan tidak ada yang sia-sia. Tapi orang yang tidak ulul albab, yang tidak cakap pikirannya, maka apa yang dia inginkan itulah yang dianggap sesuatu yang bermanfaat, tapi sesuatu yang tidak diinginkan itu adalah dianggap sia-sia. Jadi berdasarkan keinginan. Tetapi ulul albab tidak. Semua apapun yang diciptakan oleh Allah, kondisi apapun yang diciptakan oleh Allah, itu adalah tidak ada yang sia-sia. Tadi gebres-gebres itu Pak, itu nggak ada yang sia-sia. Tadi ngapunten, lisan saya tadi itu adalah kering, tapi begitu gebres-gebres itu kemudian ada lendir yang menjadikan suara tersebut tidak kaku. Maka kemudian ketika saya dulu mau qori, lalu kemudian gebres dulu, saya itu kemudian bersyukur Pak. Kenapa? Insya Allah nada akan lancar gitu ya. Cuman rada bindeng gitu aja. Jadi rada bindeng. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu namanya ulul albab, itu adalah orang yang menghiasi seluruh waktunya itu dengan berzikir. Yang berikutnya adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yang selalu tafakkur, memikirkan bagaimana Allah tersebut itu ketika menciptakan langit dan bumi. Itu yang menjadikan mereka itu akan takjub, mengucapkan kalimat Allahu Akbar, mengucapkan kalimat Subhanallah, dan kalimat-kalimat yang lainnya.
Lalu kemudian muncul yang pernyataan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batilan, tidak ada yang kau ciptakan ini yang sia-sia. Subhanaka faqina adzabannar, maha suci engkau ya Allah, faqina adzabannar, maka peliharalah kami dari neraka. Ngapunten Pak, sekalipun ada orang yang bodoh itu nggak ada yang sia-sia. Ada orang yang bodoh, bebel, wajarannya bebel, itu nggak sia-sia Pak. Itu ya. Ketika para guru itu kemudian memberikan pelajaran kepada muridnya, bebelnya, minta ampun Pak, diajari ulangi ping 10 gak nyantol, ping 15 kait nyantol, dijak ngomong koncone paling nulali meneh. Ada nggak begitu? Jadi melbune angel, begitu melbu kait dijak ngomong ambek koncone hilang Pak. Maka kemudian dengan inilah kemudian apa ketidaksia-sianya, muncullah sebuah metodologi bagaimana kemudian cara mudah untuk nyantol gampang lupa itu muncul itu Pak. Kalau sekiranya semuanya lancar-lancar saja, nggak akan muncul yang namanya metodologi itu. Ada muncul metode Al-Barqi dulu, itu adalah dikarenakan menghadapi kondisi-kondisi gitu, apa ya caranya gampang ya, akhirnya dibikin kalimat yang mudah untuk diingat. Ada Raja Maha Kaya, Katawana sama Laba dan sebagainya. Jadi wong ngantuk itu gak sia-sia Pak. Waktu ngaji ngantuk itu gak sia-sia. Maka tugasnya Pak, para penceramah itu kemudian muncul gagasan, ya apa caranya inovasi supaya gak ngantuk. Nah iso caranya itu kemudian gitu, gak ada yang sia-siain. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan salli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambika. Salatlah kamu dalam kondisi berdiri, fa illam tastati' jika kamu enggak mampu fa qa'idan, duduk. Ojo maksa Pak. Imame wacane dawa, sampean ngadeg kok gemetaran, gak usah dipaksa ngadeg. Terus gimana? Duduk. Paham itu Pak ya? Lalu kemudian apa? Fa'il lam tastati, jika engkau tersebut itu duduk kok sik geliyeng-geliyeng, fa'ala jambika, silakan engkau sholat sambil berbaring. Sehingga enggak nyalani imam Pak. Di sini coba ketika qiyamul lail, imamnya wajahnya dawa-dawa, marine kondisinya enggak fit, berdiri dipaksa padahal gemetaran, akhirnya nyungsep, nyalakan uang ono ae salat malam mari ini dawa surate aku nyungsep aku. Ini enggak paham ini. Paham ya? Kalau sudah tahu kebiasaannya di situ sudah. Kalau nggak kuat mungkin takbiratul ihram sih berdiri. Wah, kok geliang-geliang begitu kerungu Yasin langsung geliang-geliang gitu Pak. Aduh, langsung gitu. Wal Qur'anil Hakim. Masa sampai mari kira. Innaka laminal mursalin, diterus-terus no ala siratim mustaqim. Meneh-meneh kan salatnya gini-gini. Tibane imame ku krasa Allahu Akbar, oh tibane 4 ayat tok ya tibane. Wis menit sholat nih gini-gini. Nah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, saya kutip
beberapa pemikiran-pemikiran dari para ulama. Al-Fudail mengatakan bahwa Hasan Al-Basri itu berkata bahwa pikiran merupakan cermin yang memperlihatkan kepadamu kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Artinya adalah pemikiran seseorang itu maka nanti akan tercermin dalam perbuatannya. Maka ketika ada orang mengatakan, tiba-tiba pemimpin mengatakan, kenapa kita ini dijajah lewat ekonomi kita ini, ekonomi dijajah. Wingi ku nang biaya waktu itu kan gedabrusnya itu kan luar biasa itu Pak. Yang kemarinnya itu koma toh, kayak tangi. Masya Allah. Itu adalah pikirannya memang tidak serius ngurusi negara ini. Jadi apa yang menjadi apa yang dia lakukan itu juga berangkat dari pemikirannya itu. Kalau orang itu adalah baik, maka kemudian akan memunculkan suatu karya-karya yang baik. Kalau orang itu pikirannya buruk, maka kemudian akan memunculkan karya-karya yang buruk. Lalu kemudian Sufyan ibnu Uyainah itu mengatakan bahwa pikiran merupakan cahaya yang masuk dalam hatimu. Ada kalanya ia mengucapkan tamsil untuk pengertian tersebut melalui bait syair. Ini kata Sufyan bin Uyainah, bahwasanya pikiran itu merupakan cahaya yang masuk dalam hatimu, yang akan mempengaruhi terhadap hatimu. Ketika hati tersebut itu tercerahkan, maka seluruh anggota tubuh itu akan kemudian mengamalkan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya itu. Karena hati itu adalah ibarat tandon. Kalau sekiranya yang mengendap dalam hati itu airnya itu adalah hitam, maka yang keluar nanti pun juga akan hitam. Kalau yang ada di hati itu adalah airnya jernih, maka kemudian yang keluar pun juga akan jernih. Maka kemudian ada sebuah syair, Dzal mar'u kanat lahu fikrah fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Dzal mar'u kanat lahu fikrah, apabila seseorang menggunakan akal pikirannya, maka kemudian fa fi kulli syai'in lahu ibrah. Orang kalau menggunakan akal pikirannya, Pak, maka kejadian apapun itu akan terdapat sebuah pelajaran. Paham itu Pak? Kejadian apapun itu akan menjadi pelajaran. Orang kalau menggunakan fikrahnya, pemikirannya. Tetapi ketika orang tersebut itu adalah tidak menggunakan akal pikirannya, maka semuanya itu adalah dianggap salah. Ya. Tapi orang yang menggunakan akal fikirnya, apalagi kemudian digabung dengan kekuatan zikir, maka setiap kejadian itu akan terdapat suatu pelajaran-pelajaran yang berharga. Bahasa kerennya itu adalah likulli syai'in maziyah. Segala kondisi, segala sesuatu itu akan kemudian dia memandangnya ada keistimewaan di dalamnya. Bagi orang yang memiliki akal fikir yang bagus dan kemudian diikat dengan kekuatan zikir, digabung dengan kekuatan zikir. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa an Hasan Al-Basri annahu qala, Imam Hasan Al-Basri beliau tersebut mengatakan, tafakkur sa'atan 1 jam. Sesaat kita tersebut itu tafakkur, khairun min qiyamil lailah. Itu jauh lebih baik daripada kita berdiri malam hari untuk sholat. Orang yang tafakkur, kenapa? Orang kalau sudah tafakkur itu Pak, kemudian dia akan kemudian selalu berhusnudzan kepada Allah, akan memunculkan orang itu memuji kepada Allah, mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang tafakkur sa'atan,
ini pernyataan siapa? Imam Hasan Al-Basri. Itu ada tafakur 1 jam khairun min qiyamil lailah, itu lebih baik daripada melakukan salat malam. Wa qala al-Fudail qala al-Hasan, berkata al-Fudail, berkata Imam Hasan, al-fikratu mir'atu turika hasanatika wa sayyiatika. Saya terjemahkan tadi bahwa pemikiran fikrah itu mir'atun apa? Mir'atun itu adalah kaca, cermin, turika hasanatika wa sayyiatika, yang memperlihatkan kepada kamu hasanatika, kebaikan-kebaikanmu, wa sayyiatika, dan keburukan-keburukanmu. Apa yang kamu lakukan itulah pikiranmu. Coba ya. Jadi apa yang kamu lakukan itu adalah cerminan daripada pikiran. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi Isa itu mengatakan, Pak, ya, Nabi Isa mengatakan, tuba liman kana qiluhu tadhakkuran wa samtuhu tafakkuran wa nadhruhu ibaran. Tuba, sangat beruntung. Nah, tak gede no. Tuba, sangat beruntung liman kana qiluhu tadhakkuran, di mana ucapannya itu adalah mengandung zikir, wasamtuhu tafakkuran, dan diamnya itu adalah tafakkur. Jadi menenge ku mikir gak ngelamun, Mbak, tafakkur. Lalu kemudian apa? Wa nadhruhu ibaran, dan kemudian cara pandang mereka itu adalah ibarat, merupakan suatu yang menghasilkan suatu takbir, ibarat. Jadi sungguh beruntung bagi orang yang semacam itu. Ngomongnya nilainya adalah zikir, dan kemudian diamnya itu adalah tafakur, dan cara pandangnya itu adalah menjadi ibarat pelajaran bagi orang lain. Kan ada orang itu, Pak, memiliki pandangan-pandangan yang ditunggu-tunggu oleh orang, tapi ada orang yang kemudian pandangannya tidak pernah diharapkan oleh orang. Betul, Pak, ya? Kadek wong ngomong mesti ngeselke. Kan ada itu. Ya Allah, jangan kau pilih pemimpin yang ganteng manis di mulut, iku ngomong apa kemu ya. Jadi ya itu para jamaah sekalian berikutnya, kok ya urip ngono. Nah, sekarang kita masuk pada doanya. Masuk pada doa. Ini adalah doa-doa yang meluncur bagi orang-orang yang apa, Pak? Yang ulul albab. Tidak hanya sekedar kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan, tetapi ini adalah kalimat di antara lain yang keluar dari orang ulul albab. Rabbana, roe kok kancret. Roe kancret, Pak. Nah, ya. Yes. Nah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytah wa ma lidh-dhalimin min ansar.
Rabbana ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, man orang yang tudkhil yang kau masukkan. Bapak-bapak kalau menerjemahkan Al-Quran itu dilihat bahasanya itu adalah, ini wazannya apa? Kalau dakhola yadkhulu itu masuk, kalau adkhola yudkhilu itu artinya memasukkan. Paham ya? Masuk dengan memasukkan beda nggak Pak? Beda. Rabbana ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau, man tudkhil, man siapapun tudkhil yang engkau masukkan, an-nar ke neraka, faqad akhzaitah, sungguh engkau telah menghinakan orang itu. Siapa saja yang kau masukkan ke dalam neraka, berarti engkau telah menghinakan orang itu, karena dulu waktu di dunia pasti orang itu hina perbuatannya. Wa ma lil zalimina min ansar, wa ma lil zalimin, dan tidak ada bagi orang yang zalim min ansar, dari penolong. Ketika orang tersebut itu masuk ke dalam neraka, maka tidak ada kekuatan-kekuatan yang sanggup memberikan pertolongan kepadanya, sekalipun itu orang tuanya, sekalipun itu adalah anaknya. Silakan dibuka di dalam Al-Quran pada surat 39 boleh, atau 32 aja dulu. 32 Al-Hajj. Bentar Pak ya. Sorry. Kita lihat pada ayat yang ke surat apa ini? Keliru Pak. 32 yang saya maksud. Keliru ya. Ya. Silakan perhatikan pada ayat yang ke 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Wa ammal ladzina fasaqu, dan adapun orang-orang fasik, fama'wahumun nar, maka tempat tinggal mereka itu adalah neraka. Fasik, ketika kita berbicara fasik itu Pak, maka kemudian tertuang maknanya di dalam ayat yang ke-27 dari surah Al-Baqarah. Siapa orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Orang fasik itu adalah orang-orang yang suka melanggar apa Pak? Melanggar perjanjiannya dengan Allah. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusal. Yang kedua adalah memutuskan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyambungnya, memutus silaturahim. Yang ketiga itu adalah wa yufsiduna fil ard, dan mereka yang kemudian suka melakukan kerusakan. Itu adalah orang fasik itu. Maka ketika ada binatang kecil yang setiap keluar dari sarangnya itu suka berbuat kerusakan, itu namanya fuwaisithah. Nah, apa itu Pak?
Kalau fasik itu orangnya fuwaisithah, yaitu binatang kecil yang ketika dia keluar dari sarangnya suka melakukan kerusakan, itu adalah fuwaisithah. Fuwaisithah itu oleh para ulama itu diibaratkan sama dengan tikus. Tikus itu adalah al-fa'ratu. Tikus itu al-fa'ratu itu adalah fuwaisithah. Ya, yaitu yang setiap dia keluar dari sarangnya selalu berbuat kerusakan. Jadi orang-orang yang kemudian jadi menteri, itu kemudian korupsi, jadi presiden, itu enggak baik. Itu namanya fuwaisithah. Apa itu? Tikus. Lalu kemudian apa? Mereka orang fasik itu fama'wahu benar, tempat tinggal mereka itu adalah neraka. Lalu kemudian apa? Kalau sudah di neraka, kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali mereka tersebut itu berkeinginan untuk keluar dari neraka. Kalau sing kerasan Pak ning neraka iku, gak ada yang kerasan ya. Setiap kali mereka menginginkan untuk keluar dari neraka, apa yang dilakukan oleh malaikat Malik dan krunya itu? U'idu fiha, mereka dipaksa untuk kembali lagi ke dalam neraka. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqu adzaban nar, rasakanlah azab neraka alladzi kuntum bihi tukadzibun, yang dulu kalian mendustakannya. Ayo jarimu gak ono, saiki rasakno. Ya, ala pas paring ngeden-ngedeni neraka iku saiki rasakno. Tidak ada kekuatan yang sanggup untuk menyelamatkannya, tidak ada kekuatan yang sanggup untuk menolongnya. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Itu diungkapkan lagi oleh Allah di dalam surat Luqman. Kalau tadi itu adalah surat As-Sajdah, sekarang surat Luqman surat 31 pada ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wala mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'an inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, wakhshaw, dan takutlah kalian yauman, pada suatu hari, la yajzi walidun aw waladih, yang orang tua itu la yajzi, tidak bisa memberikan pembelaan, pertolongan, aw waladih, dari anaknya. Wong tua gak bisa nyelamatno anak, wala mauludun, dan tidak pula yang dilahirkan yaitu anak, huwa jazin awwalidihi syai'am, tidak pula anak itu tidak pula bisa memberikan pertolongan keselamatan tentang orang tuanya. Syai'an, barang sedikit pun, bahasanya begitu Pak, barang sedikit pun. Wis enak, wis tenang aku, wis anak-anakku soleh kabeh, masih aku gak sholat kok anakku. Gak bisa, tidak bisa begitu. Kita harus jadi orang yang, bagian orang yang dipantaskan oleh Allah untuk masuk dalam surga. Nah, inna wa'dallahi haqqun,
sesungguhnya janji Allah itu benar. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kehidupan dunia itu menipu kalian sehingga kemudian lupa akan kehidupan akhirat. Wala yaghurrannakum billahil ghurur, janganlah benar-benar menipu kepada kalian billahi, kepada Allah, al-ghurur, segala tipuan-tipuan sehingga kalian itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang Pak, ini yang saya itu membaca hadis itu yang ketika bahwa surga tersebut itu wahujibatil jannatu bil makarih, surga itu adalah dihijab, ditutupi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Betul Pak ya? Surga itu indahnya itu tertutup dengan hal-hal yang tidak menyenangkan Pak. Saya tanya Pak, bengi-bengi sempat tangiku saja nih secara nafsuku abot napa mboten? Apa maneh abot ta? Iya. Itu adalah sesuatu yang tidak disukai. Itulah surga. Sampai nyambut gawe soro-soro mari ngene masjid GSI itu kemudian bapak-bapak siapa yang ada kelonggaran rezeki ya mohon kiranya untuk memberikan bantuan untuk penyelesaian bangunan masjid ini ya, kami tunggu, yang penting ikhlas walaupun banyak. Maka kemudian enak wingi saya ikut bantuan makanya toh bangun aja. Gak menyenangkan surga itu Pak, itu ya. Jadi kalau secara nafsu itu adalah wahujibatil jannatu bil makarih, itu surga itu adalah dihijab dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Wahujibatin nar, dan neraka itu ditutupi dengan apa? Bisyahawat, dengan hal-hal yang menyenangkan Pak. Betul ya? Sampeyan delok wong wedok ngono seneng enggak Pak? Ayu. Oh, sedelok berarti sampeyan ya normal ngono ya. Ya. Berarti normal Pak. Jadi wahujibatin nar bil bisyahwat, neraka itu ditutup kedahsyatannya itu adalah dengan hal-hal yang menyenangkan. Nah coba korupsi seneng gak Pak? Duitnya agak seneng gak Pak? Nyambut gawe gak patek itu tapi moro-moro sugih seneng gak Pak? Seneng ya gitu itu. Sebagai KPK lalu kemudian bagaimana kemudian orang-orang yang roda-roda itu terus diperas-peras, seneng gak Pak hasilnya? Menyenangkan itu semuanya. Nah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka kemudian janganlah yang menyenangkan itu menipu kamu, menipu kalian tersebut itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalimat ini bagi orang-orang ulul albab itu luar biasa. Jadi ulul albab itu yang telah melihat bahwa segala sesuatu itu nggak ada yang sia-sia, maka kemudian ulul albab itu memandang bahwa cukup ya Allah di dalam menciptakan alam raya yang begitu tertata rapi dan kemudian menciptakan dirinya yang begitu baik, itu cukup bagi dirinya alasan untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Faham ya? Jadi bagi ulul albab itu ketika dia tersebut itu memahami bahwa tidak ada yang sia-sia dan kemudian dirinya dicipta oleh Allah dengan begitu luar biasanya, Allah tersebut memberikan nikmat cahaya matahari dan kemudian
rotasi planet-planet yang lainnya yang begitu luar biasa, itu adalah menjadi alasan yang kuat bagi ulul albab untuk rukuk dan sujud kepada Allah. Mereka kemudian tersebut itu memandang hina bagi orang yang kemudian melawan daripada aturan-aturan Allah. Itu ulul albab, karena menggunakan akal fikir. Bahasa orang sekarang itu sadurunge kowe ngelangkah pikir, ojo kowe ngelangkah baru mikir. Paham ya tidak? Jadi orang yang cerdas itu adalah mikir dulu baru ngelangkah. Tapi orang yang enggak cerdas, mari digebuki wong baru mikir. Wis bengep kait mikir. Iya salah. Nah ini pemain sepak bola yang cerdas itu Pak. No ya toh. Katakan Ronaldo, itu adalah mikir dulu strateginya dengan cara apa, dan itu kemudian sudah diulang-ulang. Kecerdasannya main sepak bola itu udah asal itu. Cuman belum ulul albab. Karena apa? Cuman mikir itu tapi belum digabung dengan zikrullah. Nah, mudah-mudahan mendapatkan hidayah itu. Sehingga para jamaah sekalian, kalau kita lihat pengaruhnya bintang sepak bola itu kalau baik gitu Pak, pengaruh dakwahnya luar biasa. Nah, ngapunten, kalah ke negara ustadz itu kalah Pak dakwahnya. Muhammad Salah itu adalah ketika dia tampil ngegolkan, itu kemudian bersujud sebagai ungkapan syukurnya. Banyak orang yang mencari kenapa dia tersebut begitu. Ternyata adalah sebagai bentuk bahwa dirinya merendah di hadapan Allah. Dia tidak menyombongkan diri. Sujud itulah kemudian menjadikan rem bagi dirinya untuk kemudian euforia yang berlebihan. Banyak orang masuk Islam gara-gara pesepak bola seperti Muhammad Salah itu. Nah, apalagi Sadio Mane, kok hafal Ustaz? Aku seneng sepak bola ya. Ya. Sekarang bergabung di An-Nasr, membersamai jadi jamaahnya Ronaldo. Nah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, nanti kemudian di pertemuan yang akan datang kita doa-doa sampai mau ayat terakhir dari surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran itu terdiri dari 200 ayat. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan doa-doa berikutnya. Setelah tadi adalah berdoa Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita wa ma lil zalimin min ansar. Kesimpulannya apa? Kalau orang tersebut itu betul-betul dia memuliakan dirinya. Sekali lagi, kalau orang itu betul-betul memuliakan dirinya, maka muliakan diri kita itu dengan selalu berbuat yang mulia menurut Allah. Itu ya. Jadi ketika kita ini aktif untuk melakukan tindakan-tindakan yang mulia, itu sejatinya kembalinya itu adalah kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Siapa orang yang bersyukur, sesungguhnya itu dalam rangka ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Jadi bukan untuk orang lain, Pak. Ini supaya kita ini ringan melakukan kebaikan. Ngertenono bahwa apa yang kau lakukan itu kembali negene awakmu. Kebaikan itu kembali kepada diri kita. Keburukan pun juga akan kembali kepada diri kita. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.